Untuk pori-pori yang besar seharusnya sudah tidak menjadi masalah karena semua ada solusinya. Yang penting kita rutin membersihkan wajah secara optimal, menggunakan produk-produk yang tepat, melakukan rutin treatment on klinik yang insya Allah jika dibarengi dengan sabar semuanya akan terselesaikan. Hal yang paling sering dikeluhkan terutama oleh para remaja dan juga bunda-bunda yang usianya kurang dari 40 tahun, "Dok, kenapa ya pori-pori aku tuh besar banget gitu, pengen kayak artis-artis Korea yang seakan-akan tanpa pori." Tapi kalau bisa jangan tanpa pori juga ya, karena pori-pori ini berfungsi juga untuk mengeluarkan racun dalam proses detoksifikasi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih penyebab pori-pori besar tersebut. Saya jelaskan simpel dan sederhana aja. Yang pasti yang pertama penyebabnya adalah faktor hormonal. Yang kita ketahui bahwa setiap individu memiliki kadar hormonal yang berbeda-beda. Dan kemudian yang kedua karena tidak membersihkan wajah secara optimal sehingga sel kulit mati menjadi tertumpuk dan lubang pori-pori menjadi lebih besar otomatis. Yang ketiga, tidak melakukan facial secara rutin dan ini berhubungan sekali juga dengan tidak membersihkan wajah secara optimal. Dan yang terakhir karena produksi sebum ataupun kelenjar minyak yang berlebihan. Solusi awal untuk mengatasi pori-pori besar sudah pasti penyebabnya harus kita hindari terlebih dahulu. Yang pertama untuk masalah hormonal bisa kita skip, dan kemudian yang kedua untuk membersihkan wajah secara optimal, apalagi jika wajah kita memproduksi kelenjar minyak ataupun sebum yang berlebihan, sebaiknya kita melakukan double cleansing, yaitu sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya yang ini. Dan ini sudah dijelaskan bagaimana tahap-tahapnya, apa produk yang digunakan, sudah disampaikan secara keseluruhan. Hal ini dilakukan agar sel-sel kulit mati tidak tertumpuk secara berlebihan. Kemudian kita dapat melakukan berbagai treatment on klinik, salah satunya yaitu dengan melakukan peeling dengan menggunakan kandungan khusus yang diperuntukkan untuk mengurangi sebum ataupun kelenjar minyak di area wajah. Pastinya ini sangat membantu sekali. Dan kemudian yang kedua kita dapat melakukan dermapen. Dermapen ini adalah suatu alat yang ujungnya pinnya terdapat jarum-jarum kecil yang nano yang fungsinya untuk mengangkat hormon-hormon pertumbuhan, biasanya dibarengin dengan pemberian serum. Nah, serum ini dapat mengurangi sebum ataupun kelenjar minyak dan meminimalisasi pori-pori besar kita. Selanjutnya, yang ketiga kita dapat melakukan tindakan laser yang bisa dipilih yaitu laser fraksional, laser nanofraksional, kemudian laser long pulse seperti yang terdapat di dalam jurnal dari Christopher dan kawan-kawan mengenai our experience with more 2000 treatments use fractionate CO2 laser pada tahun 2009. Yang cara kerjanya adalah sama, yaitu mengurangi sebum dan menumbuhkan sel-sel yang lebih sehat sehingga kulit akan menjadi lebih kencang, dan kemudian diberikan juga serum khusus untuk mengurangi sebum tersebut. Seperti yang tertera di dalam gambar dalam penelitian ini adalah perubahan bagaimana sebelum melakukan treatment dan setelah melakukan laser fraksional. Selanjutnya, treatment yang keempat yang bisa dilakukan yaitu adalah mesobotox, di mana dokter menyuntikkan toksin tersebut dengan mengambil efek samping daripada botox, yaitu dapat mengencangkan, mengecilkan pori-pori, dan membuat kulit lebih glowing. Namun, tindakan mesobotox ini terhadap pori-pori sifatnya sementara. Dari semua treatment yang saya sebutkan tadi, dimulai dari peeling, kemudian laser, dermapen, hingga mesobotox, sebaiknya dilakukan oleh dokter yang benar-benar memiliki kompeten di bidang ini. Untuk pori-pori yang besar seharusnya sudah tidak menjadi masalah karena semua ada solusinya. Yang penting kita rutin membersihkan wajah secara optimal, menggunakan produk-produk yang tepat, melakukan rutin treatment on klinik yang insya Allah jika dibarengi dengan sabar semuanya akan terselesaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya.
Sampai ketemu lagi di jurnal tips dan Q&A Dokter Ika berikutnya.